Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita. Nikmat yang tidak boleh kita lupakan adalah nikmat ilmu dan nikmat beramal. Karena kedua nikmat ini adalah merupakan kekuatan bagi seorang muslim, ilmu dan amal. Dengan ilmu kita bisa keluar dari fitnah syubhat, dan dengan amal serta ketakwaan kita bisa keluar dari fitnah syahwat. Hilang salah satunya maka kita akan lemah. Kita akan lemah menghadapi musuh kita yang bernama syaitan. Syaitan itu hanya bisa dikalahkan dengan dua hal tadi. Ilmu yang kita pelajari dan amal yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman fitnah seperti ini kita sangat membutuhkan nikmat ini. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal, karena akan muncul fitnah demi fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seorang di pagi hari dia beriman, sorenya dia menjadi kafir. Sorenya dia beriman, besok pagi dia kafir. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia. Maka tidak ada solusi bagi kita kecuali dengan mengamalkan apa? Ilmu. Ini yang bisa kita lakukan. Apalagi fitnah zaman sekarang sangat berat bagi mereka, bagi teman-teman yang tidak memiliki pondasi dalam belajar. Hanya belajar ngeramein tablik akbar. Belajar hanya di Muslim Faiz. Belajar yang ustadznya hanya dijadikan sebagai
ambasador perdagangan. Itu tidak memberikan kekuatan ilmu. Kita tidak melarang semua itu. Tetapi kalau semua itu saja yang dilakukan, lupa dengan asal daripada kita belajar, yaitu mempelajari ta'silul ilmi, maka di zaman fitnah seperti ini gampang diseret oleh fitnah. Contoh saja, orang sembarangan berbicara tentang apa? Palestina misalnya. Semaunya mereka berbicara tentang Palestina. Berbicara tentang Hamas, berbicara tentang ini. Kita tidak tahu. Kalau tidak tahu diam saja. Kan ilmunya ada tuh. Min husn man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan selesai urusan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau hendaklah dia berbicara baik atau dia diam. Tidak usah banyak bicara sesuatu yang kita tidak ketahui. Apa ada yang pernah ke sana meneliti tentang ini dan itu lalu dia berbicara dengan gagahnya? Kalau kita berbicara apa sikap kita, baru kita berbicara, berdoa, membantu mereka dengan materi yang kita miliki, ya. Atau kita berikan masukan kepada orang-orang yang punya kewenangan untuk mengadakan perdamaian. Kalau mampu silakan. Tapi berbicara sejauh apa yang kita tidak pernah teliti, itu namanya jahlul murakkab. Jahilnya apa? Double. Gak tahu apa-apa dia bicara tentang urusan apa? Palestina. Terus gimana kita berdoa? Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menolong saudara kita yang lemah di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalimat orang-orang yang niatnya berjihad melawan kezaliman itu. Semoga disatukan di atas kalimat tauhid, di atas kalimat sunnah, dan semoga Allah mengampuni kekurangan dan kesalahan mereka. Kan begitu sikap kita. Bukan malah memuji orang-orang Syiah yang berjuang di sana, atau sebaliknya gara-gara ada orang Syiah dipukul rata semua si Palestina, dilecehkan, dijatuhkan. Ini sikap bodoh. Ya. Yang paling mengerikan itu kalau pasukan Lebanon Syiah itu menang. Kalau orang bodoh dia akan mengatakan hebatnya orang Syiah. Ya kan? Pasti akan ada simpatisan dari kalangan orang jahil. Kita katakan, kalaupun mereka bisa menghabisi atau memerdekakan Palestina, kita tetap katakan segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba dan agamanya dengan cara dia. Kan terkadang Allah tolong agama dan nabi atau para pengikut kebenaran itu dengan apa? Dengan cara dia, dengan angin, dengan air laut, dengan datangkan hujan batu, dikirim burung yang melemparkan batu kepada pasukan bergajah. Itu kan cara Allah. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangan musuhnya untuk menghabisi musuhnya. Apakah musuh Allah yang menghabisi musuhnya yang lain dianggap pahlawan? Enggak. Saya mau nanya kepada antum. Siapa yang membunuh raja zalim dalam kisah Ashabul Ukhdud? Siapa yang membunuhnya? Itu raja zalim dalam kisah Ashabul Ukhdud itu orang Yahudi. Yahudi yang kejam. Kalau sekarang mungkin istilahnya Zionis. Yang menghabisi orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa di Yaman di tahun 523 Masehi. 523 Masehi. Sejarawan mengatakan demikian. Berarti mendekati hari kelahiran Rasulullah, tahun-tahun kelahiran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW lahir kalau diperkirakan 575 Masehi. Ya. Itu udah dekat waktunya. 523. Itu raja yang menguasai Yaman, yang membunuh orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa pada saat itu. Itu termasuk Gulam yang diceritakan dalam cerita yang ada di Riyadhus Shalihin.
Itu rajanya orang Yahudi, punya tukang sihir. Romawi yang waktu itu memiliki kekuatan tidak berani menyerang Yaman. Apa dilakukan oleh Romawi? Mereka kirim surat ke Raja Habasyah. Raja Habasyah itu mengirim 2 panglima hebatnya, yaitu Aryad dan Abraha. Siapa Abraha itu? Penjahat apa orang baik? Penjahat yang memusuhi Ka'bah, yang nantinya mengirim pasukan gajah. Dia kan memimpin pasukan gajah itu. Lihat tuh, Aryad dan Abraha dikirim ke Yaman untuk menghabisi Raja Zalim tadi. Mereka menang. Mereka menguasai Yaman, 2 orang. Tapi karena mereka ambisi menjadi pemimpin masing-masing, perang. 2 orang ini saling membunuh, dan yang menang siapa? Abraha. Abraha penjahat apa orang baik? Penjahat. Allah bunuh penjahat melalui tangan apa? Penjahat. Bisa enggak? Bisa, terserah Allah. Maka itu doa kita, ya Allah habisilah musuhmu sesuai dengan cara Engkau. Ya enggak? Supaya kita nanti tidak simpatisan kepada orang Syiah gitu, atau kepada musuh Allah. Itu secara kenyataan yang telah terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menghancurkan musuhnya dengan tangan musuhnya yang lain. Dalil secara tekstual disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini melalui orang yang jahat. Terkadang ditolong dengan cara apa? Dengan tangan orang jahat. Kok bisa? Ya terserah Allah. Allah Maha Kuasa. Ya. Tapi apakah orang-orang jahat itu dibiarkan juga oleh Allah setelah mereka berhasil menolong agama Allah? Enggak juga. Kalau mereka tidak bertobat, tetap diperangi juga oleh Allah. Contoh seperti siapa tadi? Abraha. Ya. Ya Abraha. Kalau mau ingat namanya, ingat aja Sabraha gitu. Ya. Jadi itu yang mau menghancurkan Ka'bah. Bahkan bukan sekadar menghancurkan Ka'bah, dia mau mengalihkan haji itu bukan ke Mekah, tapi ke Yaman. Dan dia siapkan gereja yang indah di Yaman waktu itu untuk menyaingi Ka'bah. Nah itu gambarannya. Maka segala sesuatu yang terjadi ini sikapi dengan ilmu, jangan semangat membabi buta juga. Ya, semangat boleh, tapi harus dengan apa? Ilmu. Tapi kita lanjutkan kitab kita. Kemarin sampai halaman 176. 176 apa? Udah lewat? Hah? Iya, 176. Mengenai lanjutan dari pembahasan termasuk syirik, seorang melakukan amalan dengan maksud untuk mendapatkan dunia. Dan ini sudah dijelaskan tentang contoh-contohnya. Perhatian. Jika dikatakan, apakah termasuk juga orang yang belajar di fakultas atau lembaga pendidikan lainnya dengan maksud untuk mendapatkan ijazah atau kedudukan? Apakah masuk dalam bab ini? Seorang beramal untuk mendapatkan apa? Dunia. Dijawab, mereka termasuk dalam pengertian bab ini jika tidak menginginkan tujuan syar'i. Ya kalau tujuannya cuma ijazah gitu, maka dia masuk dalam bab ini. Seorang belajar di Fakultas Islam Madinah misalnya. Ya tujuannya untuk mengumpulkan titel. Bukan tujuannya untuk menjadikan kedudukan itu sebagai wasilah supaya bisa menyebarkan agama Allah. Perlu kami sampaikan
kepada mereka. Pertama, janganlah Anda belajar karena menginginkan kedudukan duniawi, tapi jadikanlah ijazah Anda sebagai sarana untuk bekerja di bidang-bidang yang bermanfaat bagi sesama. Karena pekerjaan sekarang ini didasarkan pada ijazah pendidikan. Dan siapapun tidak bisa memberikan manfaat bagi sesama tanpa melalui cara ini. Dengan demikian niat Anda menjadi bersih. Memang zaman sekarang ini kalau seorang ustadz mau mendakwahkan agama ini di fakultas-fakultas, dia tidak bisa untuk mendakwahkannya kalau dia tidak punya titel. Maka dia mencari titel itu hanya sebagai sarana supaya dia bisa mengajak orang kepada kebaikan di tempat-tempat yang dimana tempat itu tidak bisa dimasuki kecuali dengan sarana tadi. Ya, maka silakan dia belajar, ambil ijazah itu. Cuma jangan juga bohong-bohongan, nggak pernah kuliah dapat ijazah. Contoh seperti siapa? Seperti saya. Ya. Saya sebenarnya sudah punya ijazah S1. Saya juga heran, tiba-tiba punya titel S1 saya. Ternyata ada. Waktu itu saya pernah kuliah memang. Kuliah karena saya debat sama dosen terus setiap hari. Setiap kuliah saya debat. Kata dosennya, Ustaz tidak usah datang kuliah. Nunggu nilai aja nanti. Akhirnya data ulangan aja. Data ulangan, saya bisa ngisi. Saya bisa, bukan tidak bisa. Cuma masalahnya, nilai absen anak itu tidak ada kan. Iya, saya tidak pernah kuliah, tapi kalau datang ujian bisa ngisi. Alhamdulillah kalau ngisi bisa. Yang ngisi tapi benarnya belum tentu. Kan bisa ngisi kan? Benarnya belum tentu. Kalau ngisi aja. Ya. Dapat, alhamdulillah dapat. Cuman ketika saya mengambil ijazah itu ada salah seorang ustadz yang negur. Jika ente ngajar di pondok pesantren dengan ijazah ini dan dapat gaji, haram gajinya. Nggak mau ada. Dan tinggalkan. Mungkin sudah dijual tuh ijazah. Cuman saya tidak kasih foto waktu itu. Karena foto saya terlalu mahal. Jadi kalau seorang kuliah dengan tujuan tadi, tidak masalah. Tapi yang benar juga kuliahnya. Dia jangan ngambil ijazah tanpa dia kuliah. Ya. Tidak akan ada wibawa orang seperti itu. Apalagi ketahuan. Ambil ijazah di mana? Di universitas ini. Pasti dibeli nih ijazah ini. Ini tidak berwibawa jadi. Tidak punya integritas ketika dia mengajar. Ya. Kenapa boleh? Jadi dari niatnya salah atau niatnya benar tapi pengambilannya salah. Harus benar juga. Ya. Kedua, siapa yang menginginkan ilmu itu sendiri, mungkin hanya menemukannya di bangku-bangku fakultas. Sehingga ia masuk fakultas atau tempat pendidikan lainnya untuk tujuan itu. Tanpa memikirkan kedudukan. Jadi yang kedua ini yang bagus. Jadi ilmu yang dia cari itu hanya ada pada fakultas itu. Tapi fakultas itu menyediakan apa tadi? Ijazah. Tujuan dia apa tadi? Belajar. Adapun ijazah itu dia masa bodoh. Mau dia dapat atau tidak, yang penting dapat apa? Ilmu. Nah ini yang bagus benar. Ini yang bagus. Supaya dia mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemuliaan di hadapan manusia. Dan ini dia akan memiliki kedudukan di hadapan manusia. Ketika seorang hamba melakukan suatu amalan demi mendapatkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, maka tidak ada salahnya. Maka tidak ada apa? Salahnya. Dia ingin mendapatkan dua kebaikan, dunia dan akhirat. Tidak masalah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ingat, rezeki itu siapa yang beri? Allah, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita itu adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seorang bertakwa kepada Allah, tujuannya untuk takut kepada Allah, untuk mendapatkan akhirat, tapi ada juga keinginan mendapatkan rezeki. Boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Sempit rezekinya, kemudian dia bertobat dari dosa-dosanya yang telah lalu. Dia bertobat dari semua kesalahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan kelapangan baginya. Ini boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Asal jangan ibadah itu yang dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia semata. Karena ada orang bahkan dia menggunakan ibadah syar'i untuk berbuat syirik. Bahkan kesalahannya berlipat-lipat. Seperti ada seorang, dan saya temukan langsung, saya lihat langsung dengan mata kepala saya waktu sebelum saya masuk pondok pesantren. Ada teman, dia hanya kaya sendiri. Waktu itu dia punya motor Fish Air, tahu Fish Air kan? Yamaha yang ramping seksi itu. Itu motor dambaan anak muda waktu itu. Dia punya itu, rumahnya tingkat 2, saking kayanya. Wajahnya ganteng, kurang pede juga untuk dapatkan cewek. Apa yang dilakukannya? Dia sholat tahajud dan itu jimatnya. Jimatnya apa? Sholat tahajud untuk mempelet wanita yang dia suka. Nah, saya lihat sendiri waktu pagi itu, waktu sekolah itu dia mendekati seorang wanita dan wanita itu lari dari dia. Malamnya karena kami tidur dalam satu rumah, karena kami anak-anak muda di sana itu kadang tidur satu rumah itu 5-6 orang. Tahajud dia. Terus tanya, kamu tahajud untuk apa? Ini jimatnya kur katanya. Supaya melelehkan hati wanita itu. Besoknya betul melekat bagaikan lem tikus. Tapi selepas-lepas dia. Nah, itu berbuat syirik dengan menggunakan amal ibadah tahajud itu baik nggak? Baik. Dan dianya tidak sholat 5 waktu. Tidak sholat 5 waktu. Antum mungkin kira dia sholat 5 waktu, enggak. Dia cuma sholat tahajud untuk itu. Ini yang paling parah sebenarnya. Menggunakan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maksiat pula. Ya. Dan ini yang berbahaya. Tapi kalau orang dia bertakwa kepada Allah, dia mencari ridha Allah, ingin mencari akhirat yang baik, kemudian tiba-tiba diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, ini tidak masalah. Tidak masalah. Allah mendorong untuk bertakwa dengan menyebutkan jalan keluar dari segala kesempitan dan menyebut rezeki yang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Jika dikatakan orang yang melakukan pekerjaan demi mendapatkan dunia, bagaimana bisa dikatakan ikhlas padahal dia menginginkan uang misalnya? Dijawab, ia melakukan ibadah secara ikhlas tanpa sedikit pun bermaksud riya, ya kan? Ataupun menginginkan pujian orang, tetapi menginginkan keuntungan materi. Sehingga keikhlasannya tidak sempurna karena mengandung kesyirikan di dalamnya. Hanya saja tidak seperti kesyirikan riya, di mana ia ingin dipuji sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang seperti ini tidak menginginkan pujian orang, tapi menginginkan hal lain yang juga hina. Jadi perbedaan antara orang yang riya dengan orang yang berbuat baik demi mendapatkan kebutuhan dunia. Kalau riya itu jatuhnya pada syirik. Kalau ini tidak jatuh pada syirik yang berbahaya. Hanya saja dia mengurangi kesempurnaan ikhlas. Hanya saja mengurangi kesempurnaan apa? Keikhlasan. Karena
Dunia itu apapun keadaannya tetap aja hina. Tetap saja apa? Makanya orang yang menenangkan diri dengan dunia sebenarnya hanya sebentar saja. Hanya sebentar ketenangan itu. Nanti kesedihan, kegundahan, kegelisahan datang lagi. Karena dunia itu memang sifatnya begitu. Misal begini. Ada orang gelisah karena sakit. Sakit asam lambung. Udah sakit asam lambung, gelisah dia kan. Begitu dia temukan obat, temu obat yang paten. Senang dia. Karena asam lambungnya sembuh. Apakah kegelisahannya tadi hilang? Enggak. Dia akan datang lagi. Apa yang dia takuti? Ketika makan di warung Padang dikasih sayur santan. Waduh, jangan-jangan asam lambung lagi nih. Ya enggak? Khawatir. Karena memang sifat dunia itu begitu, tidak bertahan lama. Dia diberikan kesehatan, betul dia senang dengan itu, tapi dia tidak bertahan lama. Kegelisahannya itu hilang. Demikian juga ada orang gelisah karena tidak punya uang. Dikasih duit, belum tentu bertahan lama itu ketenangannya. Hanya sebentar. Ya. Ada orang dia gelisah karena tidak punya kedudukan. Dikasih kedudukan, apa dia berhenti gelisah? Enggak. Misalnya seorang, dia sudah melatih 2 di sini. Polisi misalnya. AKBP AKBP 2. Ada 5 orang nih calon Kapolres. Jangan-jangan saya tereliminasi ini. Saya tingginya 106, 4,5 lagi kurang setengah senti. Kan? Saya 165. Ini 106, 4,5 gitu. Yang lain 170. Ini untuk gelisah nih. Ternyata kegelisahan dia diobati dengan dia diangkat sebagai Kapolres. Apa berhenti gelisah? Enggak. Yang dia gelisahkan cuma 2 tahun jabatan. Setelah itu apakah naik jabatan atau dipindahkan ke Papua? Khawatir juga dia. Ini kegelisahan karena dunia itu hanya sebentar menghilangkan kegelisahan kita. Tapi yang akan menghilangkan kegelisahan itu yang waktunya lama bahkan abadan adalah kembali kepada syariat. Niatkan untuk mendapatkan kehidupan apa? Akhirat yang baik. Ya, kehidupan akhirat yang baik. Kalaupun terselip di dalamnya keinginan duniawi, jangan sampai dia mendominasi. Hanya sekedar mengikut. Hanya sekedar apa? Ikut saja. Tidak masalah seorang berdoa dalam sholat meminta kepada Allah agar diberi harta. Tetapi ia tidak sholat untuk keinginan tersebut. Ingatlah, 2 hal yang berbeda. Seorang sholat ingin mendapatkan cewek seperti cerita saya tadi. Iya kan? Dia sebenarnya sholatnya tujuan untuk itu. Dengan orang yang sholat, di dalam sholatnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, sudah lama aku menjabat sebagai jomblo sejati ini. Anak tetangga ada 2 dan 3. Ada anak Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu. Berikanlah aku anak Pak Lurah itu yang cantik. Ya Allah, boleh nggak ada? Boleh. Karena dia sholat tujuannya bukan untuk mendapat anak Pak Lurah. Tapi di dalam sholat itu dia berdoa minta agar dia dapat apa? Anak Pak Lurah. Meskipun akhirnya dia dapat anak Pak RT. Ya kan? Itu menunjukkan boleh. Tapi kalau tujuannya untuk itu tidak boleh. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, jika seorang dalam doanya dia meminta dunia, minta harta, maka itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika dia dirikan sholat untuk mendapatkan dunia dan harta. Bisa dibedakan nggak? Oke. Karena ketika ia mengerjakan sholat demi mendapatkan dunia, berarti tingkatan ini rendah dan hina. Ini adalah merupakan sesuatu yang rendah dan hina. Ya, ini khawatir juga kita nih, orang selalu sholat duha untuk mendapatkan dunia ini. Kenapa sholat duha? Supaya dapat dunia, dapat harta yang banyak. Ini kita ingatkan juga. Sholat duha, sholat saja. Anda untuk mendapatkan apa? Kehidupan yang baik di akhirat. Ketika Anda sholat, baru minta, ya Allah, aku minta ini, aku minta itu. Boleh. Ibu-ibu yang belum punya perabotan, minta perabotan. Silakan, tidak masalah.
Adapun ketika seorang menginginkan kebaikan dunia dengan melakukan sebab-sebab dan upaya-upaya untuk mendapatkan dunia, seperti jual beli, bercocok tanam, ini tidak masalah. Meski pada dasarnya janganlah kita lakukan ibadah dengan maksud untuk menginginkan bagian dunia. Dalam bab riya. Dalam bab riya sebelumnya telah dibahas tentang hukum ibadah ketika dicampuri riya. Jadi yang dibahas di sini adalah amal ibadah akhirat digunakan untuk mendapatkan apa? Dunia. Niatnya apa? Untuk dunia. Adapun amal dunia untuk mendapatkan dunia tidak masalah. Jual beli, bercocok tanam, ya, berbisnis, berinvestasi, silakan. Selama tidak ada apa? Kemudaratan di dalamnya, tidak ada kecurangan dan tidak ada riba. Dan tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Catatan. Sebagian orang ketika membicarakan tentang manfaat-manfaat ibadah, mereka mengalihkan manfaat tersebut pada manfaat duniawi. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa sholat bermanfaat sebagai olahraga dan berguna bagi saraf-saraf tubuh. Puasa bermanfaat menghilangkan kelembaban dan latihan mengatur pola makan. Padahal seharusnya jangan menjadikan manfaat dunia sebagai asasnya, karena Allah tidak menyebutkan hal itu dalam kitabnya. Yang disebutkan dalam kitabullah adalah salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, puasa mengantarkan kepada ketakwaan. Walaupun betul kenyataan demikian, seperti yang diteliti oleh orang. Puasa, salat, ya. Salat itu mendatangkan manfaat kesehatan, iya. Puasa juga demikian. Tapi jangan sampai itu yang motivasi kita untuk sholat. Masalahnya di situ. Karena kadang orang mau sholat dengan manfaat tadi. Dan ini tentu kekeliruan yang besar. Dia harus sholat karena sami'na wa ta'ana. Ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hikmah ruku, sujud dan berdiri? Gak ada. Gak ada mereka tanya. Mereka mengatakan sami'na wa ta'ana. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat 5 rakaat. Mereka sholat 5 rakaat bukan karena mereka lupa semuanya. Tapi mereka menyangka bahwa sholat sudah berubah jadi 5 rakaat. Sholat apa itu? Sholat asar. Sampai ada seorang yang dijuluki Dzul Yadain. Ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholat sudah dirubah menjadi 5 rakaat? Rasulullah heran dengan pertanyaan ini karena Rasulullah lupa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang ada di masjid waktu itu, apa benar kata Dzul Yadain, aku sholat 5 rakaat? Iya, karena kami mengira sholat sudah berubah rakaatnya. Mereka nanya, kenapa berubah 5 rakaatnya Rasulullah? Apakah supaya lebih sehat lagi? Bukan. Kalau begitu, kalau sholat itu hanya untuk melihat kesehatan, nambah aja tuh rakaat sholat subuh. 2 jadi berapa? 8. Ana yakin tidak ada yang mau sholat. Tidak ada manfaat, tidak ada yang lebih besar manfaatnya kecuali manfaat akhirat. Itu ibadah-ibadah. Karena itulah manfaat-manfaat agama dalam ibadah menjadi asas, menjadi pondasi. Sedangkan manfaat dunia menjadi pelengkap saja. Ya, ada seorang ahli kesehatan, mungkin dia juga terlalu semangat dengan ilmu kedokterannya mungkin. Saya bicara kepada dia, waktu itu kita ngobrol. Waktu yang paling tenang dalam sholat itu adalah ketika kita sujud. Dan itu waktu yang sangat tenang. Lalu dia datangkan penelitiannya. Ya Ustaz, karena memang pada saat itu darah berkumpul semua ke kepala. Nanti orang tidak lagi memikirkan sujud itu manfaatnya apa, kecuali berkumpulnya darah di mana? Di kepala. Iya. Jadi orang akan termotivasi dengan itu jadinya.
Sudahlah, ketika kita tenang ketika dalam keadaan sujud, berarti itulah cara yang paling sempurna untuk mendekatkan hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah yang berikan ketenangan itu. Apa semua orang yang sujud itu tenang? Enggak. Dia sujud 7 jam aja tidak tenang, kenapa? Debt kolektor sudah ada depan rumahnya. Gimana dia bisa tenang? Tetap aja tidak tenang. Maka oleh karena itu ketenangan itu adalah pemberian siapa? Allah. Karena benar melaksanakan ibadah sholat tadi. Hanya saja ketika kita berbicara di hadapan masyarakat umum, kita perlu menyampaikan sisi-sisi agama. Selanjutnya ketika ada yang tidak mau menerima kecuali jika disertai penjelasan tentang manfaat materi, tidak ada salahnya kita membicarakan sisi-sisi agama dan dunianya. Kata yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang ada. Karena ada sebagian orang kalau tidak disampaikan hikmah di balik ibadah itu, dia tidak akan melakukannya. Maka kita tetap harus katakan asasnya adalah agama, ini pelengkap. Ini apa? Pelengkap. Sama dengan istighfar. Istighfar itu memperlancar apa? Rezeki. Betul Allah katakan begitu dalam Al-Quran. Di mana Allah katakan cerita Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka, itu kata Nabi Nuh, beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepada kalian berkah selangit, akhirnya turun hujan, dan Dia akan memperbanyak harta dan keturunanmu, dan Dia akan membuat kebun-kebun dan sungai-sungai bagi kalian. Di sini Allah berbicara tentang apa? Istighfar. Nabi Nuh menjelaskan tentang apa? Istighfar. Karena kaumnya ini mata duitan, diberitahukan juga hikmah dunianya. Hikmah apa? Dunianya. Mereka kan orang-orang yang sombong. Apa pengikut Nabi Nuh orang-orang miskin gitu kata mereka. Maka Nabi Nuh pun memotivasi mereka dengan dijelaskan juga hikmah dunianya di saat diperlukan. Saat diperlukan. Tapi tetap harus yang utama itu agar Allah mengampuni dosa. Ini kisah nyata, ada seorang anak berteman dengan dia waktu itu lama. Dan waktu pertama kali berteman itu udah 10 tahun tidak punya anak. Udah 10 tahun lebih lah tidak punya anak. Setelah dia ngaji, kita ketemu tahun 2000, dari 2008 tuh baru ketemu lagi tahun 2015 kalau salah, atau 2016. Dari 2010 kita berpisah, 2010 ketemu 2016 atau 17 saya lupa waktu itu. Ketemu di Istiqlal waktu kajian Syekh Abdul Razak. Dia bawa anak laki-laki. Anaknya, itu anak siapa? Anak saya, masih kecil anak kayak gitu. Dia baru punya anak, masih kecil. Dibawa anaknya. Loh, ente kan enggak punya anak. Ya Ustaz, tadinya anak nanya Ustaz, salah satu guru Ustaz kita di Roja, anak enggak punya anak nih. Kata dia suruh istighfar. Anak istighfar udah beratus-ratus kali setiap hari Ustaz. Enggak punya anak. Awalnya. Terus saya datang lagi ke Ustaz. Kok enggak dapat ya Ustaz? Mungkin ente istighfarnya tidak ingat, tidak menyesali dosa yang lalu, hanya istighfar saja. Tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa antum. Antum hanya ingat semangat mau punya anak. Iya, rubah niat. Begitu dia rubah niat, dia beristighfar, qadarullah, Allah berikan anak. Dia punya anak laki-laki satu. Ya. Itu menunjukkan bahwa terkadang manusia diberitahukan akhirat dengan dimotivasikan juga dunia. Tetapi kalau dunia saja yang dia cari,
Terkadang Allah tidak kabulkan keinginan. Maka harus didahulukan dulu apa? Akhirat. Dan ini kejadian nyata. Kejadian apa? Nyata. Dalil berikutnya. Ini dalil tentang bab ini. Masih ada waktu kan? Masih ada. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini ayat ancaman bagi mereka yang hanya menginginkan apa? Kehidupan dunia. Bagaimana saja bentuknya? Boleh jadi bentuknya dia kerja urusan dunia dengan pekerjaan dunia juga, bukan amalan ibadah. Tapi pekerjaannya ini membuat dia menjauhkan diri dari Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah karena sibuk dengan apa? Pekerjaan, sholat lewat, puasa juga tidak, bayar zakat juga tidak karena dia tidak mengerti tentang hukum apa? Wajibnya zakat. Maka orang ini masuk dalam ayat. Atau yang kedua, dia gunakan amalan akhirat demi urusan apa? Dunia. Dan ini termasuk di dalam ayat tadi. Mengenai firman Allah, barang siapa menghendaki dunia, yakni barang siapa ingin tetap bertahan di dunia. Menghendaki dunia itu tetap bertahan di mana? Di dunia. Ada di dunia ini orang yang bisa bertahan? Nggak ada orang yang bisa bertahan di dunia. Seburuk apapun dia, atau sebaik apapun dia, atau dia orang paling baik, kemudian dia paling kaya, nggak bisa bertahan di dunia. Siapa manusia yang baik dan kaya? Paling kaya di dunia ini? Nabi Sulaiman. Kalau Firaun hancur luluh lantah, mati, itu wajar karena durhaka dia. Ini orang yang taat. Diberikan kekayaan kerajaan yang tidak ada yang sehebat Nabi Sulaiman di dunia ini. Apa dia bisa kekal dengan itu? Tidak. Dia tetap menemui ajalnya, yaitu yang namanya kematian. Wazinatah, adapun perhiasannya adalah perhiasan dunia. Seperti harta benda, anak, istri, tanaman, hewan, kuda pilihan, kendaraan yang baik. Itu semua perhiasan apa? Dunia. Allah mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat 14. Di sini Allah menyebutkan zuyyina linnas, cinta kepada syahwat. Jadi di sini disebutkan syahwat, walaupun terjemahannya keinginan. Hubbus syahwat, cinta apa? Syahwat. Syahwat itu apa saja?
kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda berupa emas dan perak, kuda yang menjadi kendaraan, kuda pilihan, kendaraan yang baik, kemudian hewan ternak dan perkebunan. Apakah menyukai semua itu tercela? Jawab. Kapan tercelanya? Jika melalaikan dari hak Allah. Kalau menyukainya boleh nggak? Boleh. Ketika antum nikah dengan istri antum cinta nggak sama istri? Kalau antum katakan istriku, aku menikahimu hanya sekedar nikah tapi tidak cinta kepadamu, cerai besok. Ya, nggak bisa. Harus ada cinta itu karena memang dia naluri fitrah. Tapi ketika istri, anak, harta, kendaraan menjauhkan kita dari Allah, baru dia tercela hiasan itu dan kita juga ikut tercela. Begitu. Jadi pada dasarnya tidak masalah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, dia hanya punya seorang anak perempuan sebagai ahli waris dan dia memiliki harta yang banyak. Sakitnya waktu itu dia kira dia akan mati waktu di Mekah. Dia katakan, ya Rasulullah, aku seperti engkau tahu, aku sedang sakit dan aku pemilik harta yang banyak. Aku tidak memiliki ahli waris kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku sumbangkan semua hartaku di jalan Allah? Kata Nabi, jangan. Setengahnya, jangan. Sepertiga, boleh. Sepertiga itu udah banyak. Lalu dalam hadis itu, di antara penjelasan Nabi, kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Berarti boleh dong mengumpulkan harta? Boleh. Faedah dari hadis itu disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadirin. Boleh seseorang itu mengumpulkan harta, menumpu-numpukan harta boleh. Asalkan jangan sampai dia lupa dengan hak harta itu. Artinya jangan pelit. Ya. Dan boleh seorang untuk meninggalkan sesuatu buat keturunannya. Tetapi masalahnya tadi, jika melalaikan dari Allah. Boleh nggak orang punya duit beli kendaraan bagus? Boleh, tidak masalah. Asal jangan dia sombong. Begitu dia naik Alphard, dia tengok, cuman Avanza gitu. Sombong namanya itu. Ya. Dia naik mobil mewah, dia lihat mobil Avanza orang, wah mobil karyawan ya. Kan itu istilahnya itu. Jangan, itu sombong namanya. Tapi kalau dia beli barang itu, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid, jika dia beli barang-barang itu untuk menampakkan nikmat Allah dalam kehidupannya, maka itu disukai oleh Allah. Ya, sebagaimana ada seorang laki-laki Abul Ahwas Al-Jusamiyyi, ya, disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan juga yang lainnya hadis ini, di mana Abul Ahwas ini orang kaya, punya gembalaan kambing, punya gembalaan onta. Dia pakai pakaian lusuh, pakaian yang tidak cocok lah dengan kekayaannya gitu. Nabi ketemu Abul Ahwas dalam kondisi dia pakai pakaian yang tidak bagus, pakaian kayak orang miskin gitu. Nabi SAW bertanya, hal laka min mal? Kau punya harta enggak? Dia jawab, na'am, aku punya harta, kata Abul Ahwas. Min ayil mal? Hartamu bagaimana bentuknya? Dijawab oleh Abul Ahwas, minal ibil wasyad. Aku punya onta dan kambing, gerombolan gembalaan onta dan gembala kambing. Apa kata Nabi SAW? Fal tura karamatuhu wa ni'matuhu alaika. Hendaklah kedermawaan Allah dan nikmatnya ditampakkan pada dirimu. Artinya apa di situ? Rubah penampilan kalau punya duit.
Ya kecuali kalau kita tidak punya duit, jangan dipaksain kredit setiap hari gitu. Kan ada kredit jalan tuh barang-barang. Ya. Udah kalau tidak ada, tidak usah dipaksain. Tapi kalau ada, jangan dibuat-buat tidak ada. Tetap harus berpenampilan baik karena itu tidak tercela. Sekaligus tercelanya kalau dia sombong, meremehkan orang lain, kalau dia menjauhkan dia, kalau harta itu menjauhkan dia dari siapa? Dari Allah. Dikasih paras yang tampan nih. Ya, rambut kayak rambut air itu ya. Ada kan orang tampan parasnya, rambutnya kayak air, laki-laki itu. Karena terlalu tampan wajah setiap hari dicermin aja. Hayalah sholat lagi-lagi sisir ya. Hayalal fal lagi sisir lagi. Ini wajah jadi masalah ini. Ya. Itu yang terlarang. Kalau semua itu tidak ada, maka dunia yang kita miliki ini tidak tercela sebenarnya. Ya. Hanya saja dia tidak pernah disebutkan sebagai sesuatu yang mulia. Dia tetap kedudukannya rendah di hadapan akhirat. Kemudian di dalam ayat tadi Allah katakan bagi orang yang inginkan dunia dan kemewahannya, nuwaffi ilaihim, kami berikan balasan itu sepenuhnya tanpa dirugikan. Ini fil mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu artinya adalah huruf terakhirnya huruf yang berpenyakit, tidak menerima baris. Aslinya nuwaffiyah. Ya, nuwaffi itu ada alif maksurah yang gini kayak ya itu. Nuwaffi. Ini namanya huruf mu'tal namanya. Huruf yang tidak menerima baris. Huruf berpenyakit. Ya. Yang jazm dengan membuat huruf ilat, huruf ya, karena kedudukannya sebagai jawab syarat. Nuwaffi itu dihilangkan hurufnya. Sebenarnya setelahnya ada ya. Maknanya mereka diberi apa yang mereka inginkan di dunia. Termasuk diantaranya orang-orang kafir yang hanya berusaha demi mendapatkan apa? Dunia dan perhiasannya. Sehingga segala kebaikan mereka disegerakan dalam kehidupan dunia. Jadi faedah Syekh menyebutkan nuwaffi ini adalah kata kerja sekarang atau akan datang yang memiliki huruf berpenyakit. Huruf itu hilang. Sebenarnya nuwaffi gitu. Fi ada ya-nya itu. Kemudian karena dia jazm itu sukun. Cara mensukunkannya adalah dengan menghilangkan ya tadi. Yang artinya dia adalah jawab syarat dari perkataan sebelum man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Kemudian Allah katakan nuwaffi ilaihim. Maksudnya adalah kepastian. Apa maksudnya? Pasti. Jadi siapa saja yang ingin kehidupan dunia, dia tidak peduli dengan kehidupan akhirat, dipastikan diberikan dunia itu. Tidak akan meleset untuknya. Tidak akan meleset. Dipastikan. Kenapa? Karena Allah menggunakan fi'il mudhari' jazm. Cara menjazmkannya, mensukunkannya dengan dibuang ya-nya. Yang menunjukkan apa? Kepastian. Itu maksud Syekh di sini. Ya, maka kalau antum baca sendiri tidak paham nih apa maksudnya. Maksudnya itu tadi. Adanya kepastian diberikan bagian dunia mereka yang mereka inginkan dan damba-dambakan, diberikan. Maka jangan heran orang-orang kafir itu hidupnya senang-senang kan? Iya. Yang banyak memakai motor 1000 cc lebih siapa? Bukan ustaz. Orang kafir. Ya kan? Paling 1-2 orang. Atau memakai mobil-mobil mewah. Sekarang sudah ada mobil bisa terbang juga. Siapa yang bikin? Orang kafir. Ya. Jadi diberikan kepada mereka yang menginginkan dunia itu. Tidak ada dikurangi sedikit pun oleh Allah. Itu arti nuwaffi ilaihim. Nuwaffi ilaihim. Bahkan Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Dan Allah cukupkan atas amal mereka itu dan mereka tidak dirugikan. Tidak ada kerugian. Tidak dirugikan. Mengenai hal ini, mereka menginginkan kehidupan dunia. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan dunia kalian dan kalian telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan karena kalian sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kalian berbuat durhaka. Nah, ini dia. Orang kafir dikasih penuh. Maka kalau antum sekarang dikasih sekedarnya, bersyukurlah karena bisa apa? Beramal kebaikan untuk mendapat apa? Akhirat. Memang akhirat itu tidak kelihatan. Tapi hati kita berbicara ada. Karena itulah iman. Kita harus lebih tertarik ke sana daripada kehidupan dunia. Kalau kita sekarang diberikan kekurangan harta, ya kecukupan, kesederhanaan, maka terimalah. Ya, dan terima itu semua demi mendapatkan apa? Akhirat. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu di akhirat nanti. Tapi saya kira cukup dulu, ini bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita bahas lanjut ayat ini. Ada pertanyaan silakan. Fadhal. Ya itu Bapak, silakan Pak. Saya mendengar ceramah Ustaz ini, saya ada di dalamnya. Dulu saya kerja sama kita golongan 2, Ustaz. Golongan 2. Golongan 2. Oh ya, silakan. Teman-teman saya sarjana semua. Bilang kamu harus kuliah. Itu apa? Biar golongan kamu naik. Dari golongan 2 menjadi golongan 3. Iya. Harus kuliah. Kuliah saya Pak. Begitu saya menjadi sarjana di golongan 3. Benar-benar Pak. Naik gajinya. Naik gajinya juga. Nah, apa ini? Taib, barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum. Sampai saya pensiun. Taib, barakallahu fikum. Bapak ngajar apa? Ngajar Ustaz. Oh, pegawai. Berarti itu urusan dunia. Urusan dunia dengan sarana dunia tidak ada masalah. Gajinya halal. Saya menjadi imam rawatib di sana di kampus. Iya, itu urusan lain. Imam rawatibnya urusan lain. Mungkin mereka angkat bukan karena S2-nya, mungkin tadi S1 pun jadi imam kan? Iya kan? Atau enggak jadi S1 pun bisa jadi imam. Golongannya di sana. Dari golongan 2 menjadi golongan 3. Terus jadi golongan 2, golongan enggak masalah, itu kan dunia. Usaha untuk mendapatkan dunia dengan apa? Dengan kuliah. Kuliahnya kan urusan dunia juga kan? Urusan dunia. Dunia ke dunia itu tidak masalah. Yang masalah adalah urusan akhirat untuk mendapatkan apa? Dunia. Walaupun urusan dunia itu tetap kita harus berniat untuk mendapatkan akhirat dengan dunia itu. Tidak masalah. Kan itu urusan dunia. Sekarang antum nih bekerja di satu instansi. Jangan bicara kuliah. Gajinya sebulan 5 juta. Tapi jika antum melakukan sesuatu, ada tambahan syarat dari kantor. Antum kalau bisa melakukan ini, maka akan ditambah gaji antum senilai 10 juta. Dan antum dinaikkan jabatannya. Boleh nggak melakukan sesuatu tadi? Boleh. Sama seperti kuliah antum tadi. Untuk tambah gaji, antum harus kuliah lagi. Boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Iya. Walaupun niatnya urusan itu. Tapi kan waktu itu Bapak tidak jauh dari Allah kan. Apalagi Bapak imam masjid waktu itu. Iya kan? Kalau itu menjauhkan Bapak dari sholat, itu jadi masalah. Tapi hartanya tidak haram. Hartanya tidak haram kalau menjauhkan dari Allah. Tapi andanya tercela. Kalau menjauhkan dari apa? Allah Azza. Cukup?
Yang lain, silakan. Ada yang mau bertanya? Maaf, saya sendiri minum kopi terus di hadapan antum. Ya, Faldo. Cara supaya barakallah. Caranya bagaimana? Ya, Ana sebenarnya mau nanya juga ke antum. Baik. Caranya adalah dibiasakan dari kecil seharusnya kalau mampu dari kecil. Maka Nabi SAW mengatakan umur 7 tahun itu mulai diperintahkan sholat. Muru auladakum wahum sab'a sinin. Suruh mereka sholat di umur berapa? 7 tahun. Itu mulai diperintahkan. Bagi dia tidak wajib, bagi kita wajib memerintahkan. Hukumnya bukan kepada mereka, tapi hukum kepada kita. 10 tahun tidak mau sholat juga. Fadribuhum wahum asyra sinin. Pukullah mereka di umur 10 tahun. Ya. Pukul di umur 10 tahun itu bukan pukul yang mematahkan kakinya atau mematahkan semangatnya, bukan. Pukul yang tidak mencederai di bagian kaki dengan mungkin kayu siwak sebesar ini atau yang semisalnya. Tapi jangan sampai ada bekas. Ya, jangan sampai ada bekas. Maka itu cara pertama, dari kecil diajak sholat. Karena insya Allah kalau dia dari kecil diajak sholat, itu akan menjadi membentuk sebagai karakter dia. Dia akan menyangka itulah karakter dia dari lahir. Karena orang itu kalau sudah punya karakter dengan sesuatu, sulit untuk berpisah dengannya. Sulit sekali untuk berpisah. Kemudian, kalau dia sudah besar dan kita lalai untuk mendidik waktu kecil, ya tidak bisa kita pukul dia. Berarti kalau 10 tahun dipukul pakai ini. Kalau 15 tahun ditinju gitu. Enggak. Malah itu harus lebih lembut lagi diajak bicara kepada dia. Karena dia sudah berada di posisi bisa melawan. Bisa melawan. Dan itu berbahaya. Antum nanti tinju balik sama anak antum. Iya. Antumnya kalah, dianya durhaka. Ya, sekarang tinggal antum gunakan kasih sayang antum untuk mengajak dia. Dan caranya yang paling baik, ajak dia menjadi teman antum. Teman anak pernah lihat seorang yang anaknya itu betul-betul sulit untuk diajak. Dia konsultasi kepada seorang ustadz dan anak waktu itu ada. Ustadz yang ngomong, coba ya ente jadikan anak ente teman. Kalau lagi touring bawa dia. Jangan sama teman aja ente pergi. Anaknya dibawa touring. Dibawa touring sama bapaknya. Dibawa kemana-mana. Seperti teman gitu. Makan gorengan sama-sama, makan ini sama-sama. Kan anak itu kalau ada temannya, ndak enak kan kalau dia ndak berbuat seperti yang diinginkan kawan. Nah sekarang gimana bapaknya itu bisa menggantikan teman-teman curhatnya itu. Nah itu caranya, diantara cara anak-anak yang sudah besar itu. Nah kalau kita cuek bebek aja, wah harus saya. Anak kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya begitu. Pukul aja yang dipakai. Karena dia udah kebal, pukul aja kalau berani. Itu. Jadi dia tidak akan mendengar lagi kata-kata kita. Ya, cari hal-hal yang bisa membuat dia mendengar kita. Sama dengan anak perempuan juga begitu. Anak perempuan itu, kenapa dia begitu taat mendengarkan suara pacarnya daripada ayahnya? Karena pacarnya itu tempat dia curhat dan mau mendengar. Ya enggak? Namanya pacaran kan? Oh ya sayang, tunggu dulu ya. Itu kata pacar. Bapaknya kalau ngomong sama anak apa kamu ini? Kan dia akan bandingkan. Dia lagi mencari pahlawan, ternyata pahlawannya di rumah tidak bisa mengajak dia bicara baik-baik. Udah usahakan ajak bicara baik-baik. Baik anak laki maupun perempuan. Anak laki maupun apa? Perempuan. Terutama anak perempuan. Yang kadang kurang nyambung dengan kita. Kurang nyambung. Ya sebagaimana istri kita juga kurang nyambung kan. Ya anak perempuan jarang kurang. Nah kita yang harus mencari tahu bagaimana supaya nyambung. Kan begitu. Anak perempuan sama anak laki-laki beda juga. Sebagaimana kita dengan istri kita Pak. Beda. Beda gak antum dengan istrinya?
Beda. Maka kalau lagi nyetir mobil begini, kita nanya kepada dia, mau makan nggak? Kita bukan lapar itu sebenarnya, kita kasih perhatian. Tapi kalau dia tanya balik, abang mau makan? Udah berhenti di rumah makan, dia lagi lapar sebenarnya. Kalau kita enggak lapar sebenarnya, cuma nanya mau makan nggak? Kan gitu kita. Pertanyaan sama nggak ini? Tapi beda tujuan. Kita nanya, kamu makan nggak? Kalau dia katakan, nggak, lagi kenyang nih. Karena kita nanya memang mau kasih perhatian. Kalau dia nanya balik, itu bukan kasih perhatian itu. Dia sebenarnya benar-benar lapar tuh. Cuman dia tidak mau kasih tahu, ini warung Padang bang ya. Nggak, dia lewat warung Padang. Lapar nggak bang? Ya udah berhenti aja. Dia sebenarnya lagi lapar tuh. Itu karakter kita yang berbeda tuh. Sama dengan kita menyikapi anak laki dan anak perempuan. Ya, kebetulan di rumah saya anak perempuan semua, saya jadi ganteng sendiri di rumah. Ya itu dia. Perbanyak berhubungan baik dengan mereka supaya mereka nanti mendengar ucapan kita. Oke, ada lagi. Betul. Kalau ada yang share perbuatan bid'ah, orang-orang bid'ah itu hukumnya seperti apa? Dengan tujuan memberitahukan loh, Pak. Jangan di-share bid'ah itu dengan tujuan. Kadang kita tujuan untuk membantah, tapi kita sendiri tidak bantah, cuman ngebully. Orang ahli bidah itu bukan dibully oleh kita, bukan. Orang ahli bidah itu dibantah dengan ilmu. Sebagaimana orang kafir dijihadi dengan ilmu. Kalau ngebully bukan karakter orang ahli sunnah. Kan saya lihat di media sosial begitu. Ditampilkan Habib yang berbuat salah, kiai yang berbuat salah. Kemudian ditulis di captionnya itu tulisan-tulisan ngebully. Nggak boleh. Karena itu bukan ibadah namanya, tapi ngebully orang. Yang boleh itu adalah antum bantah. Kalau tidak bantu bantah, tidak usah disebarkan. Dan membantah orang itu ada ilmunya. Namanya fiqh ar-rad alal mukhalifin. Cara fikih, cara membantah orang yang menyelisih. Nah kalau belum selesai baca itu, tidak usah tampil sebagai pembantah. Tampillah sebagai pelajar. Itu caranya. Ya, jangan salah langkah. Kita sebarkan misalnya video ustadz yang suka celah-celah kita yang inisialnya Idrus Romli itu. Nah itu kan dia suka celah-celah kita. Iya. Ditampilkan kemudian tulis captionnya, lihat nih Idrus Romli begini. Enggak usah. Itu menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Kapan kita baca Quran? Kapan kita tadabbur hadis? Ya. Biarkan ustaz-ustaz yang mumpuni membantah seperti Ustaz Ali Misri dan yang lainnya. Kan mereka memang berhak membantah. Ini gara-gara tulisan kita, bantahan ustaz-ustaz itu tersembunyi akhirnya. Ya enggak? Seharusnya munculkan apa? Di-share bantahan ustaz-ustaz itu. Ini bantahan Ustaz Ali Misri. Ini kita yang banyak men-share diri kita sendiri akhirnya. Paham enggak di sini? Udah cari bantahan ustaz-ustaz yang baru kita share. Jangan share setelah kita bikin apa? Tulisan sendiri di atasnya. Paham di sini? Kayak kita harus jadi ahlu sunnah. Jangan jadi ahlu rame-rame, jangan. Itu rame-rame namanya. Ada antum lihat anak bantah Idrus Romli di Facebook. Tidak ada, karena anak menghargai Ustadz Ali Misri, Ustadz ini yang sudah ada bantahannya. Gitu. Kalau temukan bantahan itu, share aja bantahan itu. Karena mereka berhak, karena mereka punya ilmu. Apa kita tidak bisa membantah? Bisa aja. Kalau cuma sekedar ingin meramaikan suasana. Tapi bagaimana kalau itu saya share kemudian orang tidak paham bantahan saya malah mengikuti kesesatan. Coba. Ini masalah nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.